atau Kitabul Hadis tahu? Tuh beberapa perkumpulan hadis dan penjelasan hadis-hadis. Itu ada juga sih sebenarnya kalau yang lebih banyak dipakai ya, itu biasanya di Minhaj Muslim. Minhajul Muslim itu beberapa hadis, bukan beberapa hadis yang sahih. Apalagi guys, nggak jadi lipetin baju. Sok lipat dulu. Nggak penting live saya mah. Ini mah hanya ngobrol gabut-gabut aja. Soalnya ini baru nyampe Surabaya guys. Baru bersih-bersih. Terus di bawah ada tamu. Jadi Nanda sama Abi lagi ke bawah dulu. Terus dia sendirian di kamar. Nah karena sendirian, karena gak ada teman, jadi live aja. Ya kalau mau keluar silahkan. Tips supaya gak gampang marah. La taghdabul jannah. Tentang marah, tips supaya bisa menahan marah itu cuman satu sebenarnya solusinya tuh, diam. Uskut, diam. Ya diam sebenarnya untuk mengatasi marah tuh diam. Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita ingin mudah mengelola perilaku kita lebih dewasa, pemikiran kita lebih dewasa, kemudian ya cara berperilaku, intinya perilaku kita lebih dewasa, itu salah satu ciri-ciri kedewasaan itu ketika sedang marah, emosi, itu diam. Karena biasanya kalau lagi marah, emosi, segalanya misalkan diomongin, segalanya dilakukan dalam kondisi marah, itu biasanya kemana-mana nantinya. Dan gak akan jadi solusi selesai. Marah itu gak akan jadi solusi selesai. Selesainya masalah. Marah itu nggak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Makanya kan di dalam hadisnya juga, untuk selamat dari masalah misalkannya itu diam. Jadi diam, berkata baik atau diam gitu ya. Nah biasanya banyak nih dipertemukan itu di jalan-jalan. Beberapa kali saya ketemu di jalan-jalan karena mungkin supirnya lelah atau gimana ya, itu saling marah-marah dan nggak jadi solusi. Biasanya efeknya jadi berantem atau enggak kadang merusak beberapa fasilitas, kayak bukan fasilitas, merusak ya mobil misalkan atau apapun, itu biasanya dari marah. Makanya kalau bisa untuk mengatasi marah ya sebenarnya satu doang, diam. Cuman susah memang betul sih gitu ya, kalau lagi marah untuk diam tuh susah. Tapi kalau bisa, insya Allah itu salah satu perilaku dewasanya kita itu gitu ya, salah satunya seperti itu, diam. Surabayanya ini tuh Surabaya kota. Tadi tuh kan naik, pokoknya tadi tuh naik kereta ke sini tuh, terus pesen gokar kan ya, pesen gokar. Ini terus ditanya, ini daerah mana mas? Surabayanya. Ini Surabaya kota katanya. Itu bilangnya. Ya mungkin Surabaya kota, gak tau lah. Zaini pertama kali BTW ke Surabaya. Ya pertama kali ini ke Surabaya. Jadinya belum terlalu hafal. Tapi tadi kalau tanya-tanya ini di daerah Surabaya kota. Cuman gak tahu ya, intinya tadi tuh namanya Surabaya kota aja. Surabaya kota. Gak tahu Surabayanya ya. Karena pertama kali ke Surabaya saya.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات. Bekasi udah pernah ke Bekasi. Adik Zai, Hukma ya, adik saya nggak ikut, lagi baru kemarin masuk pesantren. Iya kemarin tanggal 25 masuk pesantren. Udah balpon, udah balik pondok. Akram juga sama, udah balik pondok. Saya sering-sering live ya, insya Allah ya kalau ada waktu. Sebenarnya ini nunggu temen Zai sama Abi Zai lagi ke bawah, gak ada teman di sini. Jadinya live dulu biar ada temen lah. Cianjur pernah meet and greet di daerah Cianjur. Cianjur tuh pernah nggak ya? Pernah, tapi ada event di Cianjur pernah. Cuman belum nih yang meet and greet di Cianjur kalau nggak salah. Ke Bogor pernah. Kazai gimana menghadapi orang yang jahat kepada kita? Orang yang jahat itu jawabannya di waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah itu di bab tentang mengelola perasaan, itu ada kitabnya tentang itu. Kitabnya ini Ibnu siapa ya? Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah memberkahi beliau. Itu ada di dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mengelola perasaan. Kalau misalkan teman-teman merasa disakiti gitu ya, ya mungkin ya namanya pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, pastinya ada lah pasti bertemu dengan orang-orang yang kadang menyakiti gitu ya. Itu ada di dalam surah Al-Furqan ayat 20. Ini ada akhi Fatih Malik. Oh iya ingat. Mana ini, gimana caranya? Itu dalam surah Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu ujian bagi manusia yang lain. Saya, Zai, ujian bagi teman-teman. Teman-teman ujian bagi saya. Intinya biasanya Allah pertemukan seseorang itu sebagai ujian bagi kita gitu. Contoh sederhana dalam keluarga, contoh ayah dengan anak misalkan, contoh ya, kita kadang beda argumen dengan orang tua, itu tuh ujian bagi orang tua gitu ya. Atau misalkan orang tua lagi tegasin anaknya misalkan, itu kadang jadi ujian bagi kita anaknya misalkan ya, seperti itulah intinya ujian. Atau enggak di sekolah, murid dengan guru, muridnya ada yang bandel, itu ujian bagi guru. Ada juga gurunya yang tiba-tiba ngasih tugas belum ngejelasin, tiba-tiba tugas, itu ujian bagi kita para murid. Intinya hidup ini pasti dipertemukan dengan seseorang yang menguji kita gitu guys. Kok gak nyala sih? Baterainya habis ya. Jadi kadang seperti itu. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Nah, untuk menghadapi orang-orang seperti itu, dalam ayat terakhirnya ya, atasbiruna wa kana rabbuka basira. Atasbiruna, kata Allah, apakah bisa sabar atau tidak? Karena Allah ciptakan manusia yang lainnya itu sebagai ujian. Dan pasti seperti itu, sunatullahnya pasti seperti itu teman-teman. Teman-teman kadang bertemu dengan orang yang menguji kita. Dan mohon diingat, tolong diingat bahwa gak setiap orang itu mendukung apa yang teman-teman lakukan. Pasti aja ada orang yang gak suka tuh, pasti aja. Sunatullahnya memang seperti itu. Pasti aja ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Bahkan Zai pribadi pun seperti itu. Dengan konten-konten Zai misalkan yang dibagikan, itu ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Dan memang seperti itu sunatullahnya. Gak semua yang kita lakukan itu disukai oleh banyak orang, pasti gitu. Apalagi sebagai misalkan motivator atau pendakwah atau apapun itu misalkan ya, itu pasti seperti itu. Kadang memang ya namanya juga hidup ya. Jadi ujian itu bukan hanya tentang
dikasihnya musibah atau apa, itu dipertemukan dengan orang yang tidak suka kepada kita, misalkan itu juga salah satu ujian gitu. Nah, kalau kita paham tentang tafsir Al-Furqan ayat 20 ini yang tadi waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, bahwa Allah menciptakan manusia yang lainnya itu sebagai ujian. Kalau kita paham ayat itu, ketika kita dapat ujian misalkan ya dari seseorang, itu kita bisa bertahan karena kita udah paham nih tentang ilmu ini, ilmu tentang seni kehidupan. Nah, itu salah satu seni kehidupan. Jadi memang seni kehidupan seperti itu ya. Kadang kita dipertemukan dengan yang tidak suka, seperti itulah ya. Udah jam 9 guys. Ini gimana cara live bareng woi? Kemarin waktu itu bisa saya, tapi kok sekarang jadi gak apa ya? Gimana caranya? Duh, gak ngerti ini. Dipencet apa gimana? Tambahkan sebagai moderator. Guys, agak ngerti. Yalah ya. Terima kasih. Sekarang udah mulai mengurang karena tadi mungkin pada istirahat ya. Gak biasanya juga. Nantilah insyaallah kalau ini lagi. Terima kasih ya teman-teman. Itu aja sharing-sharing untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya. Saya juga nggak ngerti ini. Siap, jangan lupa teman-teman yang Surabaya, insya Allah untuk info selanjutnya, misalkan teman-teman yang apa ya, yang di daerahnya masing-masing, nanti Zai bakal infoin lagi. Siap. Astagfirullah. Jangan lupa teman-teman wudu. Mohon maaf ya. Iya. Siap. Jangan lupa teman-teman sunnah sebelum tidur, teman-teman. Hadis tentang wudu itu apa ya? Keutamaan wudu itu di Minhajul Muslim. Fagosala wajahu kharajan min wajhi. Fagosala wajahu kharajan min wajhi. Kullu khati'atin nadhar ilaiha bi'anaihi ma'al ma'i. Nah, tentang wudu. Jadi ketika teman-teman wudu, itu dosa teman-teman berjatuhan, bersih kembali sampai akhir hadisnya itu, sampai Allah bersihkan dosa-dosanya bagi teman-teman yang wudu, menjaga wudu. Nah, sekarang kan mau tidur, ada sunnahnya berwudu dulu. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Siap. Saya mau ambil makanan dulu, ada makanan malam ternyata di sini disediakan makan malam. Jadi saya mau ambil makan malam dulu, tapi bukan makan berat, tenang. Cuman minum-minum sama buah-buahan. Okay? Nanti insya Allah kalau live lagi, saya juga mau nyari tahu ini gimana live bareng, woi. Gak ngerti. Ya udah ya, assalamualaikum. Ini update lagi ya kayaknya IG-nya.